saya Chandra Cabibut masih membahas seputar Monster Legends Indonesia. Hari ini kita akan membahas monster dari era yang sangat lama. Namanya apa? Namanya adalah Letalis. Saya dapatkan dari breeding. Atau ya belum tahu breeding lineage-nya ada di sini ya. Nah, kalian ketik Ultra Breeding Tree lineage. Nah, saya mendapatkan siapa Letalis ini, eranya kosmik ya. Untuk era kosmik ini sudah berjalan 4 tahun. Jadi 4 tahun apa 5 tahun ya bilangnya? 5 tahun berjalan mungkin ya. 2020 ya 4 tahun hampir 5 tahun kayak gitu ya. Karena sekarang 2025 bulan 1 awal ya, belum terhitung penuh ya, hampir 5 tahun. Nah, seperti itu. Ini Letalis 2020 ya. Letalis, apakah dia termasuk bagus apa enggak ya nggak tahu. Kalau untuk Letalis ini saya ngebreedingnya tadi menggunakan Shelly dan juga Lineworm. Nah, untuk Letalis sendiri dia adalah support bertipe controller yang memiliki elemen kegelapan dan juga bisa memberikan efek stun, freeze, counter death. Nah, itu seharusnya bagus kalau dilihat dari sekilas ya, tapi entah, kita nggak tahu. Kita langsung saja rank up untuk monsternya. Kita akan bahas mulai dari elemen, era, terus skill, relic, ultimate, rune, semuanya akan kita bahas. Apakah masih worth it untuk era sekarang di PvP ataupun masih bagus dipakai di Cavern of Possession setiap hari. Nah, kita akan lihat ya, dia apakah termasuk best support di era dia. Nah, kita akan lihat. Untuk skill-skill yang tak pakai seperti biasanya ya, seperti ini ya. Mana tadi? Nah, ini berjalan sekitar 5 tahun hampir ya. Jadi 2020 ini diciptakan yang namanya Letalis monster ini. Elemen hanya kegelapan saja, maka dia akan lemah terhadap elemen apa? Jika dia terkena pukulan dari elemen cahaya, maka dia akan lemah ya, rentan. Karena elemen cahaya kalau mukul elemen kegelapan itu kerusakannya dikalikan 2,5, sangat besar sekali, seperti kerusakan penambahan yaitu triple damage, hampir mirip itu ya, yaitu kegunaannya strongest element ataupun weakness element yang memang seperti itu, semuanya berputar untuk elemennya. Nah, kalau untuk evolving trait yang pertama untuk R0 ya, R0 itu kayak bahasa terlalu tinggi ya, mungkin kita sebutnya saja R0 itu level 100 kayak gitu ya, level 100. Nah, dia mendapatkan trait kebal dari bleeding, dimana dari bleeding ini bagus menurut saya. Kenapa bagus ya, karena memang seperti sekarang masih banyak yang main pakai talent yang memberikan efek bleeding. Nah, itu ngerepotin. Bleeding itu lumayan sakit juga ya, 10% kerusakan berelemen fisik ya, jadi ya lumayan sakit. Ini cuma lebih bagus lagi ya pasti di bawahnya ini ya, karena dia berevolusi. Yang sebelumnya hanya kebal dari bleeding, dia berevolusi kalau sudah jadi level 110 sampai level 126. Kalau bahasanya pro playernya R1 sampai R2. Nah, itu mendapatkan apa? Mendapatkan trait Abomination, dimana Abomination itu dia akan kebal dari bleeding, kebal dari nightmare, 2 torture itu, dan juga kebal dari 2 kontrol yaitu possession dan corruption. Nah, itu bagus. Nah, ini coba waktu saya klik, gives immunity to possession, corruption, nightmare, dan bleeding, maka dia tidak bisa diberikan efek tersebut. Nah, kalau untuk level 130 dia mendapatkan status caster tambahan berupa efek positif. Jadi kalau untuk Letalis ini kan dia support ya, jadi otomatis jalannya itu yang paling awal. Nggak mungkin support itu jalannya paling akhir, itu jarang, hampir nggak pernah. Jadi tidak jadi masalah untuk status casternya. Kalau untuk yang belum tahu status caster itu apa, status caster itu syaratnya monster yang mempunyai status caster harus jalan terlebih dahulu. Jika belum mendapatkan giliran pertama, maka status casternya belum bisa aktif. Nah, itu kekurangan trait status caster. Jadi kalau untuk support nggak masalah, karena supportnya itu seringnya jalan di awal ya, seperti itu. Nah, kalau ini saya bilang sih bagus ya. True Vision, dia
Kalau mempunyai true vision itu berarti dia akan kebal dari efek blind dan juga minor blind. Kalau total blind enggak ya. Jadi hanya kebal dua itu, minor blind dan juga blind. Kalau total blind enggak kebal ya. Kenapa saya bilang kebal dari blind dan minor blind? Karena true vision ini fungsinya adalah menaikkan penglihatan sebesar 2 kali lipat. Yang sebelumnya penglihatannya hanya 100%, maka dikalikan 2 ya. Jadi 200% penglihatan. Bening kayak gitu. Dia mungkin bisa nerawang ya. Nah, kalau sudah gini dikasih efek minor blind yang fungsinya menurunkan penglihatan musuh sebesar 25%. 200% dikurangi 25%, masih di atas 100. Jadi dia kebal ya. Memang kalau true vision ini kan dua kali lipat penglihatan, terus dikurangin jika dia terkena efek blind, maka dia dikurangi 50%. 200% dikurangi 50% masih 100%, masih satu kali lipat, yaitu 100% penglihatan kan. 200% dibagi 2 yaitu 100%-nya itu. Jadi dia akan kebal dua efek itu. Kalau bilangnya kebal sih enggak ngaruh ya. Lebih tepatnya enggak ngaruh. Jadi kalau dia diberikan efek minor blind dan juga blind, tetap saja masuk. Tapi nggak ada efeknya sama sekali. Nah, itu kegunaannya ya. Kalau diberikan total blind ya itu nggak bisa di stuck, nggak bisa kebal dia. Kenapa saya bilang begitu? Karena seberapapun besar persenan penglihatannya, setinggi apapun persenan penglihatannya, kalau dibutakan total ya tetap saja buta, karena namanya juga total ya. Nah, ini total blind memang artinya kebutaan total ya. Jadi memang buta 100%, 200%, 1000% ya, pokoknya dia buta sama sekali, nggak bisa lihat. Nah, makanya kalau yang terkena total blind, waktu mukul musuh itu meleset, pasti keterangannya miss. Nah, itu kerusakan yang nggak ada yang masuk, kontrol nggak ada yang masuk, debuff nggak ada yang masuk, efek buff juga nggak ada yang masuk ya, kecuali bersih ya, seperti itu. Nah, kita langsung saja untuk skill. Kita bahas untuk skill 1-4 di denguan sekalian di uji coba. Dan kita bahas untuk efek-efeknya. Ini saya lihat sekilas, efeknya ini masih bagus sekali ya. Ini masih bagus sekali. Apakah dia termasuk the best supporter waktu era kosmik dan masih layak untuk dipakai di push trophy? Kalau untuk push trophy saya jawab sekarang, jawabannya tidak. Kenapa saya tidak menyarankan Letalis ini untuk push trophy? Ya karena memang eranya sudah lama sekali. Eranya itu sudah 5 tahunan hampir berjalan, maka Letalis akan kalah dalam giliran. Contohnya bagaimana, Bang? Nah, ini ada speed ya. Speed, ini speednya 5800. Jadi dia kecepatannya cuma 5800. Kalau era sekarang 2025 itu kecepatannya 16.000, 3 kali lipat lebih ya. Jadi kalau dibandingkan dengan era Feral, monster era Feral dan monster era Letalis, eranya Letalis kosmik ya. Jadi level 100 sama level 100 tidak menggunakan rune dan menggunakan rune yang pokoknya yang sama-sama pure, itu yang era sekarang mendapatkan giliran 3 kali, yang era kosmik baru mendapatkan 1 kali. Ya itu kekurangannya memang. Jadi untuk kecepatan ini sangat-sangat diperlukan ya. Karena kalau musuhnya ambil berkali-kali, kita baru ambil sekali giliran ya repot. Ya itu gunanya speed, kecepatan. Nah, kita akan ke special skill langsung untuk ultimate skill ya. Dimana special skill ini namanya Foretold Dooms. Susah ya. Ini dia menghilangkan semua efek positif yang dimiliki oleh semua musuh. Jadi contoh semisal musuh punya evasion. Evasion itu apa, Bang? Evasion itu nggak bisa dipukul, nggak bisa diberikan kerusakan, nggak bisa diberikan efek debuff, nggak bisa diberikan efek kontrol, tidak bisa diberikan efek tortur. Nah, dia kebal dari apapun selama 1 giliran. Jadi kan repot. Itu termasuk efek positif ya. Nah, ataupun bisa mempunyai space time. Nah, space time itu apa, Bang? Space time itu tidak bisa diberi kerusakan, hanya bisa diberikan efek debuff dan juga efek kontrol. Ya repot kan?
Jadi dia dihilangkan dulu entah efek positifnya apapun. Contohnya seperti tadi evasion, space time, regenerasi darah, regenerasi stamina, double stamina, damage proteksi, seperti trade proteksi. Banyak ya efek positif itu, banyak. Double damage, triple damage, boss damage, SC boss damage, semuanya itu termasuk efek positif, termasuk hater ya. Jadi kalau efek positif seperti itu dimiliki oleh musuh ya, itu efek positifnya dihilangkan dulu. Apalagi yang punya evasion itu kan tadi ngerepotin. Jadi dihilangkan semuanya dulu. Setelah dihilangkan efek positifnya, kan musuhnya tanpa efek positif itu, tanpa pelindung ya, dan dia hanya memiliki pelindung trade. Maka di sini di ultimate-nya diberikan efek trade disablet selama 3 giliran. Nah, buat kalian yang belum tahu, nah ini ngehilangkan efek trade. Nah, maksudnya apa di info ini? Jadi evolving trade seperti ini untuk semua monster musuh itu dimatikan ya. Ini dimatikan selama 3 giliran. Di off kan, dimatikan selama 3 giliran. Nah, kalau udah dimatikan selama 3 giliran diberikan efek Megastone. Karena efek positif, efek pelindungnya nggak ada, terus ada efek seperti kebal-kebal yang ada di trade itu juga sudah dimatikan. Kan musuhnya nggak punya apa-apa, jadi hanya bisa pasrah ya. Habis itu diberikan efek Megastone. Untuk yang belum tahu, Megastone itu monster musuh akan kalah dalam 2 giliran. Jadi selama 2 giliran rekan tim kita itu free hit ataupun bebas ngeluarin kerusakan yang banyak, memberikan efek debuff yang banyak biar musuh agar cepat mati ya. Megastone itu monster musuh tidak mengambil giliran selama 2 kali ya. Itu efek Megastone. Nah, kalau untuk Cursed Countdown 3 giliran, nah ini yang bagus. Ini combo yang sangat bagus sekali untuk special skill ataupun ultimate ya. Ini sangat-sangat lengkap dimiliki oleh support. Maksudnya gimana? Nah, ini Cursed Countdown ini dia akan memberikan waktu untuk semua monster musuh selama 3 giliran. Digunakan apa waktunya? Ya entah, terserah. Pokoknya dikasih waktu 3 giliran. Setelah 3 giliran akan mati otomatis ya. Maksudnya mati gimana bang? Kok saya nggak paham. Apakah bisa instant kill? Betul, instant kill ya. Jadi monster musuh jika darahnya setebal apapun ataupun setipis apapun, dikasih waktu 3 giliran, kalau sudah diberikan 3 giliran dia sudah ambil 3 gilirannya, maka dia akan mati otomatis, tidak peduli setebal apapun darahnya ya. Seperti itu. Jadi Cursed Countdown itu nanti efeknya seperti ada malaikat kematian membawa sapi di sini ya, di tangannya. Nah, habis itu monsternya dikasih 3 kali giliran waktunya. Setelah ambil 3 giliran ya langsung ya berangkat ke ajalnya ya, seperti itu. Cursed Countdown seperti itu ya. Jadi dia seperti mencabut nyawanya dan diberikan waktu beberapa giliran kayak gitu. Untuk Cursed Countdown ini ada yang 2 giliran, ada yang satu giliran enggak ada ya. 2 giliran, ada yang 3 giliran, ada yang 4 giliran. 4, 3, 2. Nah, itu yang terbaik adalah 2 giliran. Hanya saja ini terbilang bagus. Kenapa? Di combo. Bagusnya itu di combo. Jadi tinggal 1 giliran. Maksudnya gimana bang? Maksud saya seperti ini. Kan tadi pelindung dan juga efek-efek kebalnya dimatikan dan dihilangkan semuanya. Nah, setelah itu diberikan efek Megastone, dimana Megastone ini dan Cursed Countdown memberikannya barengan jadi satu. Jadi Cursed Countdown-nya sudah jalan 2 kali, Megastone-nya udah habis juga karena memang kalah 2 giliran. Cursed Countdown-nya tinggal 1 giliran ya, tinggal 1 giliran. Kalau monster supportnya nggak bawa yang bisa bersih-bersih ataupun menghilangkan semua efek negatif yang dimiliki semua rekan tim ya, itu udah pasti modar semuanya monsternya musuh ya. Nah, kayak gini bagusnya itu di combo bagusnya ya. Memang ini untuk special skill itu sudah jadi combo, sudah jadi paket, tinggal pakai saja. Bagus sekali. Nah, ini bisa membalikkan keadaan ya. Entah setebal apapun, sekuat apapun musuhnya, kalau memang terkena ginian ya repot ya. Ini kalau untuk ultimate skillnya, kalau dikasih tahu ini angkanya berapa, nilainya 1 sampai 10 ya, bisa dibilang 9, hampir ke 10 ya.
bagus sekali, memang bagus. Nah, kalau untuk relik ini tak sarankan, namanya Flamera Essence. Kenapa saya sarankan pakai itu? Dia kan support, tugasnya entah memberikan debuff ke musuh ataupun memberikan efek positif ke rekan tim ya, ataupun bersih-bersih efek negatif yang dimiliki rekan tim, ataupun bisa juga memberikan stamina atau penyembuhan darah, yaitu salah satu kerjaan dari support. Jadi yang terbaik menurut saya adalah Flamera Essence, di mana Flamera Essence ini bisa menghidupkan kembali siapa? Letalis. Jika Letalis dipukul oleh musuh dan mati, maka dia akan hidup kembali dengan darah sebesar 12.000. Itu untuk level 1 reliknya. Kalau untuk level max beda, nanti lebih tebal. Dan juga staminanya, jika salah satu rekan tim kita staminanya ada yang kritis ataupun tinggal sedikit, itu memberikan pengecasan ulang atau pengisian ulang sebesar 21 stamina untuk semua rekan tim ya. Jadi setiap rekan timnya diberikan 21 stamina. Itu bisa dipakai satu kali. Hanya saja ini level 1. Kalau dinaikin levelnya untuk reliknya, stamina dan juga penambahan darahnya waktu mati terus bangkit lagi itu juga bertambah semuanya. Ya, ini bagus sekali kalau menurut saya. Kalau mau kalian pakai di Cavern of Assassin, ini masih termasuk kuat. Yang penting relik dipasang sesuai, runnya dipasang sesuai. Nah, itu sudah termasuk kuat. Hanya saja ini dia tidak termasuk monster terbaik di era kosmik karena ada di atasnya lagi yang lebih baik ya. Nah, kalau untuk trap, saya sarankan memakai Volcani Trap. Ini jika kalian nggak paham dengan skill-skill seperti ini, jadi dia bisa menghilangkan semua stamina yang dimiliki musuh ya. Jadi setelah dia diberikan kerusakan oleh musuh, dan jika staminanya Letalis di bawah 50%, maka dia memberikan kerusakan tambahan berelemen magic dan juga menghilangkan stamina untuk semua rekan tim. Itu bagus sekali, apalagi bisa dipakai 3 kali. Ya, itu bagus sekali ya. Nah, dia bisa menghilangkan stamina musuh. Jadi mau nggak mau nanti musuhnya tetap saja ngecas atau pengisian ulang stamina. Itu memberikan waktu untuk rekan tim kita agar bisa prepare atau membunuh salah satu musuh ya. Jadi ini bagus Volcanis Trap untuk Letalis. Apalagi ini masih punya satu efek lagi, yaitu efeknya memberikan efek tortur, dimana efek tortur itu bisa membantu attackernya. Nah, jika Letalis setelah dia mendapatkan giliran dan gilirannya itu habis, setelah memakai giliran pokoknya, entah dia gunakan gilirannya untuk ngecas stamina ataupun pengisian ulang stamina, ataupun dia menggunakan skillnya ke musuh ya, entah pokoknya habis menggunakan skill atau mendapatkan giliran, habis mendapatkan giliran. Nah, jika darahnya di atas, above itu di atas apa di bawah, entah pokoknya above 50% ya. Nah, setelah itu memberikan efek random torture untuk semua musuh. Kalau above itu seingatku di atas 50% ya. Jadi kalau darahnya musuh di atas 50%, memberikan satu efek acak tortur untuk semua musuh. Bisa dipakai 2 kali. Nah, itu yang bagus. Untuk yang belum tahu tortur itu apa? Tortur itu seperti bleeding, quicksand, nightmare, drowned, repentance, curse, electrified, shock, banyak sekali. Dan itu bisa dipakai 2 kali, apalagi itu bisa memberikan kerusakan dan juga bisa memberikan efek pasif lain kalau untuk tortur ya. Bagus sekali kalau menurut saya Volcanis Trap untuk Letalis. Jadi kalau kalian pasang 2 ini, itu udah pasti useful sekali, bisa dipakai sekali. Nah, kalau untuk rune, ini runnya tak sarankan dibuka waktu ada event. Jadi setiap minggu itu ada event pembukaan slot rune, diskon 50%. Jadi yang 25 gems jadi 13 gems, separuhnya sendiri. Nah, itu bagus ya, bagus. Jadi ditunggu saja, santai saja. Kalau untuk rune yang bagus untuk Letalis, dipakainya seperti apa bang? Dipakainya seperti ini, dipakainya speed seperti ini ya. Kalau mau kalian pakai di Cavern of Assassin setiap hari, dipasang level 10 dan sebisa mungkin di mutate. Kalau nggak bisa ya nggak usah di mutate, nggak apa-apa, yang penting level 10.
karena monster ini udah nggak mumpuni untuk dipakai di push trophy, kita nggak bahas. Kita bahas untuk Cavern of Assassin setiap hari, dimana kita mendapatkan cel untuk rank up monster semua musuh kita biar monster power kita tinggi. Nah, jadi tak sarankan memakai level 10 kalau mau dipakai di Cavern of Assassin setiap hari. Kalau nggak dipakai di Cavern setiap hari, atau mungkin hanya dipakai di war waktu dia termasuk syarat di war, ya pakainya level 7 itu nggak apa-apa, nggak di mutate pun nggak apa-apa ya. Hanya saja kalau kalian mutate, tak kasih tahu run terbaiknya. Run terbaiknya kalau di mutate itu seperti ini ya, kuning dan hijau. Jadi untuk basicnya kuning, di mutate dengan penambahan darah warna hijau. Itu tiga-tiganya semuanya pakai ini. Untuk levelnya 10 ya, itu yang terbaik menurut saya untuk letalis. Kalau tidak di mutate ya pakai seperti ini, level 10 3 biji. Nah, itu yang paling bagus menurut saya. Nah, kita langsung coba saja untuk letalis ini test drive ya. Kita bahas untuk skill-skillnya. Bagus tidak? Kelihatannya sih bagus ya. Nah, sebentar, kayaknya tadi laboratorium saya ada nah kan itu siapa? Steam bandit saya lagi kacau. Nah, biarin lah, rank up dulu ya. Rank ups dulu. Nah, TW level 4 R4 mungkin tadi, lupa saya. Kalau untuk belum yang tahu summon-summonnya ya, kalian lihat ada summon saya. Nah, kalau untuk review Steam bandit belum tak buatkan ya, karena memang masih proses rank up. Nanti kalau udah level 140 ke atas ya saya usahakan review kalau ada waktu. Letalis, nah bentuknya gitu, dia entah pegang apa itu, kayaknya kayak bola karet apa dunia bumi terbakar, nggak tahu juga. Oh, agak jauh ya. Kalian bisa lihat Ancestor era sekarang, Feral 2 ini era Feral, dan dia sudah mendapatkan giliran berapa kali? Mungkin 5 kali lebih, dan Letalis baru dapat 1 kali. Ya memang seperti itu karena dia memang eranya lama ya. Kalau dibandingin speednya ya, ini 56.000, 30.000, 5.000. Bedanya berapa? Ya 6 kali lebih. Jadi kalau 6 kali lebih ya jalan 6 kali banding 1 jalan. Nah, ini untuk Letalis 66 seconds skill 1, stamina 41, cooldown-nya 3. Jadi dia memberikan kerusakan urutan kedua, yaitu moderate namanya ya, berelemen kegelapan untuk 1 musuh saja. Dan setelah itu 1 musuhnya itu akan diberikan efek kontrol berupa freeze, dan juga diberikan efek debuff yaitu Cursed Countdown, dimana freeze itu memberikan kerusakan kecil berelemen air sebesar 5%, dan juga memberikan efek pasif yaitu musuhnya akan kalah dalam 1 giliran, dimana freeze itu seandainya dia monsternya dibekukan ya, jadi harus butuh waktu untuk mencairkan. Jadi monster musuhnya akan kalah dalam 1 giliran dan akan terkena damage yang kecil sekali berelemen air. Nah, seperti itu ya. Kalau untuk Cursed Countdown ini selama 3 giliran untuk 1 musuh saja ya. Jadi Cursed Countdown dipakai juga freeze, itu juga salah satu combo ya. Kenapa ya? Karena Cursed Countdown dan freeze digabung jadi 1, jadi Cursed Countdown-nya tinggal 2 giliran ya. Jadi monster musuhnya tinggal punya 2 giliran, setelah itu diambil nyawanya. Nah, kalau untuk skill kedua, Walking Over Graves, dia dari kuburan mungkin ya. Bahasanya gini amat, kayaknya dia monster di kuburan deh, penjaga kuburan mungkin ya. Nah, ini dia termasuk support control untuk skill 2 nya. Staminanya 32, cooldown-nya 2, bisa terbilang irit, dan juga cooldown-nya kecil. Dan ini termasuk bagus untuk skillnya. Dia memberikan kerusakan kecil sekali, urutan 0,5, nggak ada 1%, nggak ada urutan pertama. Kalau urutan pertama itu sebenarnya ada urutan kerusakan 5 ya, low, moderate, heavy, massive, insane. Jadi ini very low. Low itu padahal paling kecil, masih ada very-nya, berarti sangat kecil lagi di bawahnya urutan pertama ya. Nah, itulah
very low kayak, karena memang dia support ya, jadi nggak terlalu mentingin kerusakan. Jadi kita lebih bagus fokus ke fungsinya support. Jadi untuk kerusakannya kita fokuskan ke siapa, ke attacker ya. Itu tugasnya attacker, memberikan kerusakan sebanyak-banyaknya ya, memang tugasnya sendiri-sendiri ya. Dan setelah memberikan kerusakannya sangat kecil sekali untuk semua musuh, berelemen spesial. Nah, untuk yang belum tahu elemen spesial itu lambangnya seperti ini ya. Elemen spesial. Kalau untuk fisikal lambangnya seperti cakar. Itu tidak punya weakness, nggak punya strongest. Kalau punya weakness dan strongest, kalian lihatnya di sini tanda tanya. Scroll ke kiri, nanti yang paling pojok sendiri itu ada elemen weakness. Nah ini. Jadi kalau musuhnya pakai elemen fire, kalian pakai elemen air. Musuhnya pakai elemen magic, kalian pakai elemen natur. Musuhnya pakai elemen earth, kalian pakai elemen kegelapan. Itu mendapatkan tambahan kerusakan 2,5. Kalau musuhnya punya sama elemen dengan kita, ya kerusakan kita malah dikurangin 50%. Nah, seperti itu. Jadi setelah dia memberikan kerusakan untuk semua musuh yang sangat kecil sekali berelemen spesial, semua musuh itu akan diberikan efek kontrol berupa freeze. Ya, jadi freeze. Freeze itu memberikan kerusakan kecil juga berelemen air sebesar 5%, yaitu dan memberikan efek stun seperti stun ya, dia akan kalah dalam satu giliran untuk semua musuh. Jadi semua musuh nanti akan kalah dalam satu giliran terkena efek freeze. Monster akan kalah di giliran selanjutnya dan akan menerima damage kecil, kerusakan kecil berelemen air. Nah, itu artinya freeze ya. Kalau untuk skill ketiga, passing into darkness, stamina-nya 36, cooldown-nya 2. Ini termasuk irit semuanya untuk skill-skillnya ya. Dia memberikan efek space time untuk dirinya sendiri dan juga true vision. Dimana true vision ini bisa mengaktifkan kembali trait-nya yang ketiga tadi ya. Kalau mungkin teman-teman kita punya letalis tapi belum level 130, maka true vision-nya bisa diaktifkan di skill. Kalau udah level 130 ke atas dan juga true vision-nya dihilangkan oleh skill musuh yang bisa menghilangkan efek positif, bisa kembali diaktifkan dengan skill 3. Jadi true vision-nya bisa diaktifkan kembali, itu bagus. Dan punya space time artefak. Untuk yang belum tahu, space time itu dia seperti di luar angkasa ya. Jadi tidak bisa dipukul selama satu giliran. Hanya saja space time tidak kebal dari efek-efek negatif seperti efek kontrol, efek buff. Jadi kalau diberikan kerusakan nggak masuk, tapi efek-efeknya tetap saja masuk. Nah, itu space time. Jadi lebih overpower mana space time dengan evasion, masih overpower evasion. Space time itu seperti adiknya evasion ya. Nah, kalau untuk skill keempat, dia memberikan peluang 50% waktu memberikan stun untuk semua musuh. Maksudnya gimana? Letalis bisa punya peluang 50% waktu menggunakan skill keempat memberikan stun ke musuh. Jadi enggak 100% memberikan efek stun. Jadi kalau ada yang terkena efek stun, berarti kalian beruntung 50%-nya menyala. 50% dari 100% itu 50-50 ya. Jadi beruntungnya itu ya bisa dibilang balance ya, setengah-setengah. Jadi waktu menggunakan skill keempat nanti kemungkinan ada yang tidak terkena efek stun. Nah, setelah diberikan efek stun, maka diberikan efek cursed countdown, dimana cursed countdown ini akan mati dalam 3 giliran otomatis musuhnya ya. Jadi bagus ini untuk skillnya menurut saya. Hanya saja untuk stunnya itu hanya 50% dan juga bukan mega stun ya. Kalau mega stun diberikan efek 50% chance peluang ya, itu boleh lah. Kalau stun dikasih kayak gini itu kurang ya seharusnya. Cuman nggak apa-apa, dia masih worth it juga, masih lumayan bagus. Kalau kalian udah punya yang lebih baik ya diganti boleh ya. Nah, kurang lebihnya seperti ini saja untuk pembahasannya skill-skill efeknya. Langsung saja kita coba untuk animasinya ya. Ini kalian lihat untuk stunnya ada yang meleset apa enggak. Nah, kalian bisa lihat yang terkena stun siapa saja. Nah, hanya satu ini. Hanya satu ini ya. Ini ada bintang-bintangnya. Yang lainnya meleset semua. Jadi cuma punya satu. Ya, yang tadi yang 2 monster ini berarti kita nggak beruntung, yang satu beruntung, ini nyala, 50%-nya menyala ya. Kurang lebihnya seperti ini saja. Buat kalian yang mau direviewkan monster, silahkan kalian ketik di komentar.
ataupun mau join live streaming ya, itu kalian boleh juga nyari guild, nyari member, have fun di sana, tanya-tanya, pokoknya bahas-bahas seputar Mobile Legends dan cari keseruan di sana bareng-bareng ya. Saya setiap hari live habis maghrib sampai sekitar jam 11. Kurang lebihnya seperti ini saja. Saya pamit undur diri. Chandra Cabibut, Monster Legends Indonesia.